Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprila Silwaini Siregar dari SMA Negeri 1 Kota Angkola. Saat ini saya membuat koneksi antar materi modul 3.2 dengan judul Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Bersama pendamping saya Pak Adi Novarisa sebagai fasilitator dan Ibu Kristiani Sri Dewi Sipauta sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khususnya, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Sebagai pertanyaan pemantik yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Untuk kesimpulannya, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikannya di lingkungan kelas yang pertama, manfaatkan ruang yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Kemudian, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Kemudian, manfaatkan sumber finansial yang ada untuk kebutuhan kelas. Yang kedua, di lingkungan sekolah, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kemudian, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Kemudian, memanfaatkan sarana-prasarana yang ada dan gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Dan yang terakhir, di lingkungan sekitar sekolah, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah, kemudian kerjasama dengan pihak luar atau lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain, serta ikut mengembangkan kebudayaan wilayah di sekitar sekolah. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas, di mana terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Kemudian, jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sebagai contoh, untuk modal manusia, kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin, serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Kemudian, untuk modal fisiknya, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Yang ketiga, modal sosial, norma atau aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Yang keempat, modal lingkungan alam, lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Selanjutnya, untuk modal finansial, pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Kemudian, pada modal politik, kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Dan yang terakhir, contoh untuk modal agama dan budaya, kegiatan kebiasaan di sekolah dengan apel pagi, berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitannya dengan modul sebelumnya.
saya buatkan dalam bentuk tabel, di mana modul 1.1 tentang materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitannya dengan pengelolaan sumber daya adalah kemandirian dan gotong royong. Di modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, keterkaitannya guru sebagai pemimpin, nilai-nilai guru. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, keterkaitannya visi sebagai pedoman. Modul 1.4 tentang budaya positif, keterkaitannya tentang lingkungan kondusif. Modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, keterkaitannya dengan pengelolaan sumber daya sebagai pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian di modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat dengan PSE, keterkaitannya adalah keterampilan hidup. Dan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, keterkaitannya adalah pengembangan profesional. Dan yang terakhir modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, keterkaitannya dengan pengelolaan sumber daya adalah keputusan yang berdampak. Untuk pertanyaan yang terakhir, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Untuk before, sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Sedangkan setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami bahwa di sekolah ada 7 aset utama yang bisa kita kembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, yang pertama, persepsi tentang sumber daya dari sekedar aset menjadi potensi, memahami keberagaman sumber daya. Yang kedua, peran seorang pemimpin dari manajer menjadi fasilitator, pentingnya kepemimpinan yang partisipatif. Kemudian yang ketiga, proses pengelolaan sumber daya, pentingnya perencanaan, fokus pada hasil dan evaluasi. Dan yang keempat, keterkaitan dengan tujuan pembelajaran, di mana pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada murid, pengelolaan sumber daya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Sebagai pemahaman, seorang pemimpin pembelajaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mengelola sumber daya sekolah secara efektif. Pengelolaan sumber daya yang baik tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, sosial, dan lainnya. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 3.2 saya. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.